Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Eyang Dr. Randa RR Poncodewi Karyaningsi MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aryati Puspadewi, dan rekan saya, Selin Kela Olivia Silaban. Di sini kami akan menjelaskan mengenai surat niaga. Next. Baik, di sini pertama-tama ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian surat niaga, yang kedua ada fungsi surat niaga, yang ketiga ada ciri-ciri surat niaga, yang keempat ada jenis-jenis surat niaga, yang kelima ada struktur surat niaga, yang keenam ada hal yang perlu diperhatikan dalam surat niaga, dan yang terakhir ada istilah dalam surat niaga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat niaga. Surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Tujuan utama seseorang menulis surat tidak lain adalah untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lainnya. Surat merupakan faktor utama ketatausahaan guna memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, surat harus dibuat dengan baik agar tidak terjadi bias komunikasi dan salah informasi yang dapat merubah pandangan berbagai pihak terhadap organisasi. Surat niaga sendiri itu secara sederhana dapat diartikan sebagai surat yang digunakan dalam kegiatan perniagaan. Surat niaga ini adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dalam kegiatan perniagaan. Surat ini dapat bersifat intern dan ekstern. Intern artinya surat ini dapat digunakan untuk berhubungan antar perusahaan itu sendiri, baik dari tingkat pusat sampai pada cabang-cabangnya. Sedangkan secara ekstern itu artinya surat dapat digunakan untuk berhubungan dengan perusahaan lain. Boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi surat niaga. Fungsi-fungsi dari surat niaga antara lain yang pertama itu sebagai bukti nyata. Yang dimaksud dengan sebagai bukti nyata itu adalah dia sebagai bukti nyata hitam di atas putih mengenai surat-surat perjanjian. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis masa depan. Dan yang kedua, contohnya itu surat pertimbangan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, yaitu sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. Misalnya itu yang contohnya adalah surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu adalah sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan, yaitu digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan saat ada masalah dalam kegiatan bisnis. Contohnya itu adalah surat permintaan penawaran. Yang keempat, yaitu sebagai alat pengingat. Sebab surat itu merupakan bisa diarsipkan, maka suratnya jika sudah diarsipkan itu dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Next. Yang kelima yaitu ada sebagai perwakilan dari pihak pembuat surat dalam pertemuan dengan partner. Di sini contohnya yaitu surat perjanjian kerjasama. Yang keenam yaitu sebagai alat promosi. Dalam perkembangannya, surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi atau perusahaan. Contoh surat itu surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Dan yang terakhir itu sebagai bukti sejarah perjalanan bisnis. Misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Next. Yang selanjutnya ada ciri surat niaga. Yang pertama, surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua yaitu surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa yang baku dan ketentuan penulisan yang baik.
Yang ketiga yaitu menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Dan keempat yaitu cenderung menggunakan bentuk formulir. Next. Selanjutnya di sini ada jenis surat niaga, ada 6. Yang pertama yaitu surat perkenalan, yang kedua surat penawaran, yang ketiga surat permintaan penawaran, yang keempat surat pesanan, yang kelima surat konfirmasi pesanan, dan yang keenam surat pemberitahuan penerimaan barang. Next. Yang pertama di sini ada surat perkenalan. Surat perkenalan ini merupakan salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi perusahaan. Dalam surat perkenalan itu memuat informasi tentang penjual yang dialamatkan kepada calon pembeli. Next. Selanjutnya adalah surat penawaran. Surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat jenis ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditunjukkan untuk calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa. Isi pokok dari surat penawaran adalah informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan, seperti kualifikasi, harga, serta cara pembayaran. Untuk surat penawaran, pihak penjual harus pandai menawarkan barang atau jasa yang mereka miliki menggunakan bahasa yang menarik dan jelas, sehingga bisa menarik minat pembeli untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Next. Yang ketiga yaitu adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran merupakan salah satu jenis surat yang dikirim oleh calon pembeli yang ditunjukkan kepada penjual secara umum, berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Surat permintaan penawaran ini diterbitkan karena calon pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang diinformasikan melalui surat perkenalan. Namun, surat permintaan penawaran juga bisa dibuat berdasarkan inisiatif perusahaan. Surat permintaan penawaran ini secara umum berisikan permintaan penjelasan secara detail atau rinci tentang suatu produk atau jasa yang hendak dibeli. Inti utama dari surat ini adalah nama dan harga produk, cara pembayaran, serta cara pengiriman atau penyerahan barang, dan juga detail lain yang dianggap perlu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat ada surat pesanan. Nah, surat pesanan ini merupakan jenis surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditujukan kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Nah, biasanya nih surat ini dibutuhkan di perusahaan. Inti dari surat pesanan ini menyertakan nama, jenis barang yang hendak dibeli beserta harga dan cara pembayarannya. Yang kelima ada surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan merupakan jenis surat yang diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan pembeli perihal pesanan mereka. Inti dari surat konfirmasi pesanan ini adalah memberitahukan detail barang pesanan oleh pembeli seperti nama dan jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan jumlah harga barang. Yang keenam ada surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, penjual membuat surat pemberitahuan pengiriman barang ini setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan pembeli terkait dengan pemesanan. Nah, dalam surat ini penjual akan mengabarkan bahwa barang siap untuk dikirimkan kepada pembeli. Surat ini biasanya juga dapat berisi pemberitahuan terkait asuransi atau kondisi barang. Selanjutnya ada struktur surat niaga. Nah, dalam proses penulisannya ini, surat niaga memiliki beberapa struktur. Di antaranya yang pertama ada kop surat, 2 nomor surat, 3 lampiran, 4 perihal, 5 tanggal surat, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 ada isi surat, pendahuluan isi dan penutup, ke-9 ada salam penutup, 10 tanda tangan pengirim surat, 11 jabatan pengirim surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat niaga. Nah, selain ada struktur tadi,
ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama itu menyebutkan tujuan, maksud, tujuan, dan dasar dibuatnya surat niaga tersebut. Yang kedua, menyebutkan jenis dan jumlah produk atau jasa yang akan dipesan. Yang ketiga, menyebutkan cara mengirim barang atau jasa yang ingin dipesan. Yang keempat, menyebutkan cara pembayaran dan pengepakan barang. Selanjutnya adalah istilah dalam surat niaga. Yang pertama itu ada logo gudang. Pengertiannya, penjual menyerahkan barang-barang dalam keadaan belum dipak atau ditimbang, jadi pembeli harus mengambil sendiri di gudang. Yang kedua ada perangko gudang pembeli yang memiliki arti ongkos-ongkos sampai barang-barang dalam gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Yang ketiga ada ex gudang adalah barang diterimakan di penjual tetapi ongkos-ongkos pengepakan penimbangan ditanggung oleh penjual. Yang kelima ada FOS, Free on Station, adalah ongkos angkutan barang itu di stasiun ditanggung oleh penjual. Selanjutnya ada FOB, Free on Board, adalah ongkos barang sampai di muat kapal ditanggung oleh penjual, sedangkan ongkos pengangkutannya ditanggung oleh pembeli. Ya, selanjutnya ada CF, Cost and Freight, adalah ongkos pengangkutan sampai barang di atas kapal ditanggung oleh penjual. Selanjutnya ada SCCIF, Cost Insurance and Freight, adalah semua ongkos diperlukan untuk barang termasuk asuransi dan pengangkutan dengan kapal ditanggung oleh penjual. Istilah dalam pembayaran ada COD, Cash on Delivery, yang adalah pembayaran dilakukan dalam waktu penyerahan barang. Yang kedua ada CC, Cash and Carry, adalah harga barang harus dibayar dahulu, baru barang diterima. Istilah dalam potongan harga, yang pertama ada discount porting, adalah potongan harga diberikan kepada pembeli untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang kedua ada kontan atau tunai, potongan harga diberikan kepada pembeli untuk barang-barang yang dibayar kontan, sedangkan menurut perjanjian harus dibayar beberapa waktu kemudian. Istilah dalam potongan harga yang pertama ada rabat, yang memiliki pengertian potongan harga yang diberikan kepada pembeli karena barang akan dijual lagi dengan harga yang sama, jadi rabat sebagai keuntungan. Yang kedua ada rafaksi, yang memiliki pengertian potongan harga yang diberikan kepada pembeli untuk barang-barang yang dibayar kontan, sedangkan menurut perjanjian harus dibayar beberapa waktu kemudian. Selanjutnya adalah istilah dalam potongan rabat. Yang pertama ada tara, potongan berat kotor bruto dari barang berhubung adanya pembungkus pengepakan. Berat bruto dikurang tara adalah untuk neto. Yang kedua ada ekstra tara, potongan berat barang berhubung adanya pembungkusan pengepakan yang luar biasa. Misalnya peti-peti yang memakai benizer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.